Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Syahil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk kuliah daring filsafat umum kali ini akan membahas tentang empirisme, positivisme, dan pragmatisme dalam sebuah aliran filsafat modern, dan yang bertepatan dengan tugas saya. Kita langsung masuk pada pembahasan. Yang pertama, aliran empirisme. Pengertian: empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme sendiri lahir di Inggris dengan 3 tokohnya, yaitu David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Secara etimologi berasal dari bahasa Inggris empirism dan experience. Kata-kata ini berakar dari bahasa Yunani empiria yang berarti pengalaman. Sementara menurut Lessing, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Pokok-pokok ajaran empirisme. Yang pertama, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang kedua, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang ketiga, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi. Yang keempat, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapatkan tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang kelima, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Jenis aliran empirisme. Yang pertama, empiriokritisisme, disebut juga masisme. Sebuah aliran filsafat yang bersifat subjektif idealistik, didirikan oleh Avenarius dan Marx. Inti aliran ini ingin membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas, dan sebagainya sebagai pengertian a priori. Sebagai gantinya, aliran ini mengajukan konsep dunia sebagai kumpulan jumlah elemen-elemen netral atau sensasi-sensasi. Aliran ini dapat dikatakan sebagai kebangkitan kembali ide Berkeley dan Hume, tetapi secara sembunyi-sembunyi karena dituntut oleh tuntunan sifat netral filsafat. Aliran ini juga anti metafisik. Yang kedua, empiris logis. Empiris logis berpegang pada pandangan-pandangan berikut. Yang pertama, ada batas-batas bagi empirisme. Prinsip sistem lokal formal dan prinsip kesimpulan induktif tidak dapat dibuktikan dengan mengacu pada pengalaman. Yang kedua, semua proposisi yang benar dapat dijabarkan oleh data indrawi yang
kurang lebih merupakan data indera yang ada seketika. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kenyataan yang terdalam pada dasarnya tidak mengandung makna. Terus yang selanjutnya, empiris radikal. Empiris radikal adalah suatu aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi. Apa yang tidak dapat dilacak secara demikian itu dianggap bukan pengetahuan. Soal kemungkinan melawan kepastian atau masalah kekeliruan melawan kebenaran telah menimbulkan banyak pertentangan dalam filsafat. Ada pihak yang belum dapat menerima pernyataan bahwa penyelidikan empiris hanya dapat memberikan kepada kita suatu pengetahuan yang belum pasti. Tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama, John Locke. Ia lahir di Bristol, Inggris. Ia merupakan ahli politik, ilmu alam, kedokteran. Pemikiran John termuat dalam 3 buku pentingnya, yaitu Essay Concerning Human Understanding, Letter on Toleration, and Two Treatises on Government. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Bila rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran adalah rasio, maka menurut empiris dasarnya ialah pengalaman manusia yang diperoleh melalui panca indera. Dengan ungkapan singkat John Locke, segala sesuatu berasal dari pengalaman indrawi, bukan otak. Otak tak lebih dari sehelai kertas yang putih, baru melalui pengalamanlah kertas itu terisi. Yang kedua, David Hume. Ia lahir di Edinburgh, Scotland. Dia seorang yang ahli hukum, sastra, juga filsafat. Karya terpentingnya ialah An Enquiry Concerning Human Understanding dan An Enquiry into the Principle of Moral. Pemikiran empirisnya terakumulasi dalam ungkapannya yang singkat, yaitu I never catch myself at any time without a perception, atau saya selalu memiliki persepsi pada setiap pengalaman saya. Dari ungkapan ini, Hume menyampaikan bahwa seluruh pemikiran dan pengalaman tersusun dari rangkaian-rangkaian kesan. Pemikiran ini lebih maju selangkah dalam merumuskan bagaimana sesuatu pengetahuan terangkai dari pengalaman, yaitu melalui suatu institusi dalam diri manusia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aliran empirisme. Kelebihan empirisme adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar, karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan kelemahannya, menurut Profesor Dr. Ahmad Tafsir, yang pertama, indera terbatas. Benda yang jauh kelihatan kecil, apakah benda itu memang kecil atau tidak. Terus indera itu juga menipu, yang kedua. Pada orang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara panas menjadi dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah juga. Terus yang ketiga, objek yang menipu. Contohnya ilusi atau fata morgana. Yang kelima adalah indera dan objek sekaligus. Dalam hal ini indera di sini mata yang menjadi pelakunya tidak mampu melihat seekor kerbau secara keseluruhan, dan kerbau itu juga tidak dapat memperlihatkan badannya secara keseluruhan. Jika melihatnya dari depan, yang kelihatan adalah kepalanya.
Dan kerbau pada saat itu memang tidak mampu sekaligus memperlihatkan ekornya. Nah, kesimpulannya empiris lemah karena keterbatasan indera manusia. Yang kedua, aliran positivisme. Sejarah perkembangannya, positivisme merupakan satu aliran filsafat modern. Secara umum boleh dikatakan bahwa akar sejarah pemikiran positivisme itu dapat dikembalikan pada masa Hume dan Kant. Hume berpendapat permasalahan ilmiah haruslah diuji melalui percobaan atau aliran empirisme. Sementara Kant adalah orang yang melaksanakan pendapat Hume ini dengan menyusun kritik of pure reason, kritik terhadap pikiran murni atau aliran kritisisme. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh filosof kebangsaan Inggris yang bernama Francis Bacon. Ia berkeyakinan bahwa tanpa adanya praasumsi, koprehensi pemikiran dan akal tidak boleh menarik kesimpulan dengan logika murni, maka harus melakukan observasi. Pada abad ke-19 muncullah Auguste Comte, seorang filsuf sosial kebangsaan Prancis. Menggunakan istilah ini kemudian mematoknya secara mutlak sebagai tahapan paling akhir sesudah tahapan-tahapan agama dan filsafat dalam karya utamanya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, kursus tentang filsafat positif yang diterbitkan dalam 6 jilid. Tulisan dan pemikiran ini Comte bermaksud memberikan peringatan kepada para ilmuwan akan perkembangan penting yang terjadi pada perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisis dan terakhir fase positif. Pada fase teologis diyakini adanya kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur semua gerak dan fungsi mengatur alam ini. Selanjutnya pada zaman metafisis, kuasa adikodrati telah diganti oleh konsep-konsep abstrak seperti kodrat dan penyebab. Pada fase ini manusia menjelaskan fenomena-fenomena dengan pemahaman-pemahaman metafisika. Dan akhirnya pada masa positif, manusia telah membatasi diri dengan fakta yang tersaji dan menetapkan hubungan antar fakta tersebut atas dasar observasi dan kemampuan rasio. Terus secara pengertian positivisme itu berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama dengan artinya faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat pun harus meneladani contoh tersebut. Maka dari itu, positivisme menolak cabang filsafat metafisika, menanyakan hakikat benda-benda atau penyebab yang sebenarnya. Termasuk juga filsafat hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta. Comte sering disebut bapak positivisme karena aliran filsafat yang ia dirikan. Positivisme adalah nyata, bukan khayalan. Ia menolak metafisika dan teologik. Jadi menurut ilmu pengetahuan harus nyata dan bermanfaat serta diarahkan untuk mencapai kemajuan.
Menurut Ahmad, tujuan utama yang ingin dicapai oleh positivisme adalah membebaskan ilmu dari kekangan filsafat atau metafisika. Menurut Ernest, ilmu hendaknya dijauhkan dari tafsiran-tafsiran metafisis yang merusak objektivitas. Dengan menjauhkan tafsiran-tafsiran metafisis dari ilmu, para ilmuwan hanya akan menjadikan fakta yang dapat ditangkap dengan indera untuk menghukumi segala sesuatu. Ciri-ciri aliran positivisme. Yang pertama, objektif. Yang kedua, fenomenalisme. Bahwa realitas itu terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas. Yang ketiga, nominalisme. Bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikular yang nyata. Terus yang keempat, reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang diamati. Naturalisme itu keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural. Yang keenam, mekanisme. Semua dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin. Kelebihan dan kekurangan aliran positivisme. Kelebihannya, positivisme lahir dari faham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari faham ini jauh lebih tinggi dari keduanya. Terus hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, melainkan bisa teratur dan valid. Yang ketiga, dengan kemajuan dan semangat optimisme, semua orang akan bertindak aktif dan kreatif. Yang keempat, positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Yang kelima, positivisme sangat menekankan aspek rasionali ilmiah. Nah, kekurangannya, yang pertama, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologik. Yang kedua, akibat dari ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka faham ini akan mengakibatkan banyak manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan dan yang halal yang gaib. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna dan seni atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasakan bahagia dan kesenangan. Yang keempat, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak saja. Terus yang ketiga, aliran pragmatisme. Pragmatisme lahir pada abad ke-19 di Amerika. Dilahirkan dengan tujuan untuk menjembatani dua kecenderungan berbeda yang pada saat itu terjadi, yaitu pertentangan antara spekulatif dan praksis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pragmatisme berusaha menjembatani dua aliran filsafat tradisional. Atas salah satu cara pragmatisme menyetujui apa yang menjadi keunggulan dari empirisme, seperti hal yang di bawah ini. Kita tidak pernah memiliki konsep yang menyeluruh tentang realitas. Yang
kedua, pengetahuan mengenai objek-objek material bersumber dari persepsi dengan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, dibutuhkan pemahaman multidimensi. Pengertian pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Sedangkan definisi lainnya adalah hal mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Yunani pragma yang berarti perbuatan atau tindakan, isme yang berarti ajaran. Dengan demikian pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Tokoh aliran pragmatisme dan pemikirannya. Yang pertama, Charles Peirce. Itu terkenal sebagai pendiri pragmatisme, mendapat pengaruh dari Kant dan Hegel. Peirce mengatakan bahwa problema-problema termasuk persoalan-persoalan metafisik dapat dipecahkan jika kita memberi perhatian kepada akibat-akibat praktis dari mengikuti bermacam-macam pikiran. Orang mengatakan bahwa pragmatisme muncul pada tahun 1878 ketika Peirce menerbitkan makalahnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Yang kedua, William James. Dia lahir di New York tahun 1842. Kemudian setelah belajar kedokteran di Harvard, dia melanjutkan belajarnya di Inggris, Prancis, Swiss, dan Jerman, memperkenalkan ide-idenya tentang pragmatisme kepada dunia. William James selain menamakan filsafatnya dengan pragmatisme, juga menyebut dengan istilah radikal empirisme. Sesuatu empiris harus tidak menerima unsur alam bentuk apapun yang tidak alami secara langsung. Yang ketiga, John Dewey. Ia lahir di Burlington tahun 1859. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, dia menjadi guru besar di bidang filsafat. Kemudian juga bidang pendidikan di universitas-universitas seperti di Minnesota, Michigan, atau Chicago. Sekalipun dia terlepas dari William James, ia menghasilkan pemikiran yang nampaknya memiliki persamaan. Ia adalah seorang pragmatis, tetapi ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Menurutnya, tugas filsafat ialah memberikan garis-garis pengarahan bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang tiada faedahnya. Pemikiran Dewey ini, penyelidikan adalah transformasi yang terawasi atau terpimpin dari suatu keadaan tertentu. Penyelidikan berkaitan dengan penyusunan kembali pengalaman yang dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, penyelidikan dengan penilaiannya adalah suatu alat. Ciri-ciri aliran pragmatisme. Pertama, letak kebenaran suatu hal itu bermukim pada kedudukan benda itu sebagai benda itu sendiri. Kedua, kompleks truth, yang berarti kebenaran dari pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, ide tentang kaitan salah satu bentuk pasti dari objek yang diamati oleh penilik. Ciri khas pragmatisme merupakan metode untuk memastikan arti ide-ide di atas.
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mengarahkan aktivitas manusia hanya sekedar mempercayai pada hal yang bersifat real. Yang kedua, telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala sesuatu yang ada. Yang ketiga, sesuai dengan coraknya yang sekuler, pragmatisme tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. Kekurangannya, pada dasarnya perkembangan pragmatisme sangat mendewakan kemampuan akal dalam upaya mencapai kebutuhan kehidupan, maka sikap seperti ini menurut kepada sikap ateisme. Yang kedua, karena yang menjadikan kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah suatu yang nyata, praktis, dan langsung, maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialistis. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan materialismenya, manusia mengejarnya dengan berbagai cara tanpa memperdulikan lagi bahwa dirinya merupakan anggota dari masyarakat sosial. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangan bisa ditambahkan nanti oleh Bapak Nawa dengan keterangan-keterangan yang lebih detail. Demikian yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.